Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat makanya masih cinta ke Nabi dah? Sampai ke hati cinta tu? Nabi kita ada Nabi ada awliya kan? Terangkan kita kepada Allah. Buktikan cinta Rasul, berdiri semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kita berdoa. Ada nasihat lagi. Nasihat ya. Aku dengan nasihat dulu nasihat kan? Merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlaksananya acara Kedwati Kecamatan Labuhan Hari Tengah. Dan nanti seterusnya setiap bulan kita akan berkumpul lagi seperti ini. Yang tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah dan menuntut ilmu yang selalu Abuya ajarkan kepada kita, itu kan? Itu supaya kita dapat membersihkan hati dari penyakit-penyakit terserat. Jadi kata-kata kehormatan dulu ya. Kata-kata dekat memang kehormatan kepada Abuya kita yang selalu, karena Abuya lah kita dapat berkumpul. Kalau nak doa Abuya, nak doa kita berkumpul. Karena Abuya lah
yang selalu mendidik batin kita. Abu Jago mendidik lebih kepada batin agar dapat bisa membersihkan batin untuk bisa dekat kepada Allah. Kalau batin lu kotor, maka mungkin kita bisa dekat kepada Allah. Karena Allah itu maha suci, ya kan? Maka kita kena juga untuk mensucikan hati agar bisa dekat kepada orang yang suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan terus mendidik kita agar bisa dekat cinta dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang menjadi situ-situ itu ya. Jangan ada situ-situ yang lain. Anggota jamaah PDWT cita-citanya untuk bisa dekat. Untuk bisa dekat, kalau sudah dekat tajalli, terlihat. Kalau jauh dari kalian ini dulu. Itu pun udah tahu bahwa ada kena Allah tu kan. Sembahyang gitu, ibadah gitu, itu tujuannya supaya ada rasa dekat. Maka kalau sudah dekat tajalli lah, nyatalah kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan dan kekuasaan Allah. Kalau jauh ada kalian ini. Jadi tujuan kita itu untuk bisa membersihkan hati supaya bisa dekat dengan Allah, supaya tajalli terlihat keagungan kebesaran Allah. Jadi ibu supaya kita terus dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang Abu Ya ajarkan ibu. Itu bersyukur. Untung ada Abu Ya ba'a gitu ibu. Itu dalih dulu kan. Semakin orang yang dikajar dunia kan. Dunia itu sementara. Dunia akan kita tinggalkan. Allah juga yang maha kekal. Allah jualah yang kita cari siang dan malam supaya kita mendapat ampunannya, ridhonya, kasih sayangnya dan ma'rifatnya. Jadi itulah doa kita untuk Abu Ya, dan Tuku bak menjadi Bu murid Abu Ya kan? Dan bak bersama-sama di belakang Abu Ya dari dunia sampai ke akhir. Dan juga kepada Umi ya. Ingat ya kan? Kepada Umi itu. Dan kalau keinyak jadi hijau kan, dan kepada keluarga besar Abu Ya, anak-anak susu Abu Ya, semoga ke depan ia juga menjadi ikutan gitu. Kalau bisa mengganti Abu Ya tidak terganti, tidak akan terganti. Apakah penerus ya, penerus risalah Abu Ya. Baik anak-anak yang perempuan, apalagi laki-laki ya, kita doakan supaya anak-anak susu Abu Ya tak dapat mengajarkan kita sebagai penerus ajaran Abu Ya. Dan kepada Inyak dan Umi itu mengharap doa. Jangan banyak-banyak doa untuknya ya. Tabuah saya husnul hati. Jamaah PDWT ada takut sul khatimah. Ujian terakhir. Penentuan lolos atau tidak lolos. Jadi yang kita doakan baik untuk Inyak dan untuk itu masing-masing Pak Husnul Khatib. Amalkanlah ajaran Abu Ya. Kemudian ibu-ibu yang berbahagia, ilmu Abu Ya mengajarkan kita untuk apa mau tak lain dan tak bukan untuk dekat dekat dengan Allah, untuk membersihkan hati. Jadi cara-cara apa cara dekat kepada Allah itu dengan berzikir ibu-ibu ya. Dengan apa namanya menghilangkan sedikit demi sedikit 10 sifat tercela ya kan? Kalau tidak akan bisa dengan Allah. Tapi baik dengan itu Allah berikan nafsu dan setan untuk menggoda kita setiap saat. Abu yang mengisian kalau setan tu nya nak makan minum, nak ada batanak, nak ada menyapu, nak ada menggulai, nak ada tujuannya apa enggak aja hanya memperdaya, menipu manusia agar tersesat. Jadi hati-hatilah dengan nafsu dan syaitan. Ya, itu orang PDWT itu selalu yang kita lawan adalah setan dan hawa nafsu. Jadi setan dan hawa nafsu itu berarti setan umi suka malake di badan wa, ya jiwa kan, malake dalam tubuh wa.
Tapi walaupun begitu, kalau kita mau berzikir, mau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, setan itu takut juga Pak. Jadi menghilangkan 10 penyakit terserak untuk bisa dekat dengan Allah. Yaitu pertama cinta dunia. Cinta dunia itu ibu-ibu kita sendiri atau tahu ya. Paling kurang contoh-contoh cinta dunia itu dapat mengalahkan hawa nafsu, dapat mengalahkan setan. Jangan nafsu setan itu mengalahkan iman itu, ya. Dia bersebuah contoh ya kan. Bersebuah itu kan balik mana juga kan. Jadi kita sering kalah iman dengan nafsu. Orang P2T dapat mengalahkan nafsu setan dan dapat iman gobak manang, ya kan? Tahu bukan? Supaya yang menang itu iman, yang kalah syaitan. Banyak itu nafsu-nafsu itu lah mati itu terusnya banyak. Dunia, ya kan? Dunia yang sifatnya dunia. Jadi cinta dunia itu raksu kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal dari segala kesalahan. Dengan cinta dunia itu kepala dulu. Kalau lewat kepala lewat badan, ya kan? Ya betul. Ya, kalau ada lewat kepala ada lewat badan. Kalau lewat kepala lewat kado. Ya. Jadi datanglah dengki, ya. Dengki, ujub, riya, takabur, iri hati, dendam, buruk sangka, tamak dan kikir. Itu penyebab cinta dunia. Maka selalulah amalkan zikrullah. Zikrullah itu bukan dengan lidah saja, gitu kan? Dengan lidah itu mudah kan? Tips riba itu kan dengan lidah kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu zikir lisan. Berzikir itu harus dengan hati, dengan ruh, sehingga membuat kita hilang, luluh, fana, habis hancur binasa di hadapan Allah. Jadi kalau lidah saja berzikir itu melayang. Jadi harus ada zikir hati. Kalau di pelajaran ayun, contoh kecil zikir hati itu melihat kebesaran Allah pada alam dan pada diri. Hebat Allah kan? Dia yang bisa alam Allah. Dan siapa yang bisa membuat manusia seperti ini? Itu indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia ini sebaik-baik bentuk. Bahkan Allah dengan kita itu seperti hadis qudsi mengatakan, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku, manusia itu rahasiaku, aku rahasianya. Jadi kita berzikir itu supaya Allah itu jangan lagi rahasia, ya kan? Bak nyata wa Allah. Ya bak nyata kebesaran Allah, walaupun Allah itu lain. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Tidak selalu manusia melihat Allah itu dengan mata hati, kacamata iman. Mata hati yang dapat melihat Allah, keagungannya, kebesarannya, kehebatannya, asma dan sifatnya. Kita lihat dengan mata hati. Kita yakini, kita imani, kita percaya, seyakin-yakinnya bahwa Allah lah segala-galanya. Ibu, aku ingin bahagia, aku ingin hidup sengsara. Bahagia yang hakiki, bahagia bersama Allah. Itu P2T. Bahagia dengan selain Allah sementara akan berpisah dengan kita, tetapi Allah tidak akan pernah berpisah-pisah dengan kita. Memberi kita kebahagiaan hidup dunia wal akhirah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu yang berbahagia 10 itu apa gitu ya? Penyakit tercela. Jadi untuk melumpuhkan, kalau menghilangkan itu enak tuh hilang. Dengki luci datang sendiri ya tanpa diundang, ya kan? Ujub itu datang sendiri. Untuk itu banyak-banyak berselindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ibu yang berbahagia, Allah juga itu sehari siang dan malam pagi dan petang, ya kan?
bantuannya, kasih sayangnya, hidayahnya, pertolongannya. Nanangi awak di hadapan Allah juga supaya penyakit-penyakit yang terbunuh anak ada hilang, bak mengecil dalam diri awak ya. Bak tahu awak itu sebuah penyakit. Nah, jadi penyakit tersela, ya kan? Dalam Indonesia itu 10 sering sekali Inyak menyampaikan 10 penyakit tersela. Dan kita hadapkan hati kita kepada Allah, sangkutkan hati kita kepada Allah, perjalankan hati kita kepada Allah. Kalau ibu bapak menghadapkan hati, wajah tu wajhi, sembahyang 5 kali, 5 waktu sehari semalam, kita selalu mengatakan wajah tu wajhi lillahi fatara samawati. Pak sampai hati wajah tu wajhi tu, aku hadapkan akan zatku kepada pencipta langit dan bumi. Jadi menghadap Allah, menyangkutkan hati, tersangkut. Kita banyak tersangkut kepada dunia, ya kan? Makan tak ada orang tua, kalau apa ya? Makan tu sampai 3 kali sehari. Jadi kalau kita berzikir, jadi makan sekali sehari, dan kenyang dengan zikir. Jadi untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersela yang ada dalam hati itu, ialah berzikir dengan menghadapkan hati, menyangkutkan hati. Tersangkut itu cinta, ya. Lain. Tak sangkut mana tiba ke sebulan tu. Mengat kena banyak mana pemberiannya. Elok mana kai. Ma banyak pemberian manusia dengan pemberian Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung, tapi ada pernah kita hitung tak? Kita makan nikmat Allah, kita pakai dari nikmat Allah, tidak pernah hitung. Kalau dihitung, tidak mampu kita menghitung nikmat Allah. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur sampai bangun kembali, itu dalam nikmat Allah. Jadi supaya kita sadar dulu semuanya dan jamaah sekalian dengan dekat kepada Allah, dengan tajalli Allah. Tajalli asma dan sifat Allah itu penting sekali dulu. Apa itu tajallinya? Aku pernah mengisian. Tajalli itu sebuah pengakuan yang tulus yang lahir dari lubuk hati yang dalam akan kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan dan kekuasaan Allah. Itu makna tajalli. Si nampak awak kan, kekuasaan Allah nampak matahari, bulan, bintang, kita awak ciptaan Allah. Tetapi nak sampai hati. Nah, ini tajalli itu sebuah pengakuan yang tulus, ikhlas, yang lahir dari lubuk hati yang dalam. Sehingga hilanglah penyakit-penyakit tersela itu ibu ya. Itu mampir 2-3 nak jadi lain, ada penyakit tersela. Sedikit demi sedikit kita musnahkan, kita hilangkan, kita kecilkan supaya berganti dengan sifat-sifat terpuji. Nah, itu sangat penting bagi jamaah firwati, yaitu sifat penyabar, sifat terpuji. Yang kedua-dua itu di hati sampai tunda itu di mana? Di hati dia kan, nah, dia keluar ya kan? Di hati sumber itu apa lagi? Cinta dunia kan, dengki itu. Di hati lahir keluar anak mengisi, ya kan? Karena bangka di hati sekam. Dengki, ujub ria, takabur, di hati dengan bersangka dan sumbernya di hati. 10 sifat terpuji juga di hati. Baru abullah berdua pembegang, tunde, sabar. Itu keduanya tempatnya di hati. Masuk sabar, hilang berang, ya kan? Masuk pemaaf, hilang dengki. Ya. Kalau masuk dengki, hilang pemaaf. Maaf, kita musang ayam kita buat kepada kandang. Jadi hati kita ini harus kita hiasi dengan sifat penyabar, pemaaf, penyayang, pemurah, tawakal, tawadhu, syukur, ikhlas, khusyuk dari dan juga. Itulah yang dikatakan akhlakul karimah itu. Abu Yakin membina akhlak itu kan, membina akhlak itu supaya akhlak itu baik. Nabi bersabda, laisa aqalu fil mizan
min khuluqin hasan. Tidaklah yang memberatkan pada timbangan di hari akhirat nanti adalah akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ba'alihu, siapkan supaya kita berakhlak. Jadi akhlak itu timbul dengan selalu dekat kepada Allah, dengan melihat cahaya Allah ini. Kalau kita bantang jauh dengan Allah, payah kita untuk akhlakul karimah itu dalam hati kita, ya. Sifat penyabar. Innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal aqimus shalah wa atuz zakah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Dengan sembahyang, dengan berzikir, sabar, kan? Sabar itu ada 3, ya. 3 macam sabar. Sabar di atas taat, ya. Sabar di atas maksiat. Sabar di atas sabar di atas taat itu tindakan lalu, ya, bagi tengah malam tahajud, ya. Itu sabar di atas taat. Sabar di atas maksiat. Maksiat dua pun, dia lama bermaksiat kan, pergi ke pantai, ya kan, pergi ke Pilau, dua cewek, ya kan, lama tu. Sabar kita tidak kita melakukan maksiat, itu sabar, menahan, itu tahan, itu sabar di atas maksiat. Karena anak gaji rendah anak tu, ya. Kemudian sabar di atas bala enggak suami enggak satu enggak anak, ya kan, enggak cucu, kesurian, kehilangan macam-macam, itu sabar di atas sabar gitu ketiga-tiga dulu ibu, jangan kaduah sabar. Dengan sabar di atas bala, tidak sabar di atas anak do, sabar di atas maksiat do, kan. Jadi ingat berpesan kepada jamaah Biwati, tingkatkanlah keimanan, takwa itu kepada Allah. Tingkatkan iman dan takwa, iman dan amal saleh. Dang mati, kan, untuk persiapan bekal gitu. Banyak persiapan untuk pergi ke Jakarta dengan persiapan mati. Balik mana persiapan mati. Kalau pergi Jakarta, pergi Banda Aceh, jualai baju suku, kan, itu mulai. Jadi kalau persiapan untuk masuk ke alam barzakh itu sungguh berat, ya kan? Persiapan ketika kita saat mau menghadapi hari kiamat, kamu yang berbahagia. Jadi nak berpesan dulu kepada dirinya sendiri, selalu nak berpesan supaya kita menjadi ahli ibadah, ahli zikir, ya. Kalau kita puasa minggu sehari, minggu 2 hari kita balik, kan? Atau sebulan hari bisa dong. Jangan mendekatkan diri kepada Allah itu dengan jalan ibadah, bukan dengan jalan kesek-kesek saja bukan, dengan kesadaran, ya. Kesadaran awak min aina ila aina, dari mana hendak ke mana, dari tiada kembali kepada tiada. Cuma itu saja dari ingat pesannya, untuk diri ingat sendiri dan untuk itu saja. Sebab iyalah P2T menjadi cermin, contoh bagi orang-orang yang baru masuk P2T, ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama istiqamah, terus menerus, mantabat nabat. Siapa yang tetap dia akan tumbuh. Kita tanam umpamanya batang mangga, itu kita tanam itu, seperti kita tanam bikin, seperti kita tanam bikin, mau tumbuh dong. Mantabat nabat. Siapa tetap dia akan tumbuh. Itu istiqamah, ya. Pak saya seolah kedamaian, ketenangan dalam hati itu betul-betul ketenangan bersama Allah. Kalau tajalli terlihat dengan Allah dulu, kalau tumbuh rasa cinta dulu, buat mana dulu, lancar dulu. Kebahagiaan yang hakiki itu kebahagiaan bersama Allah, Tuhan semesta alam. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Lagi saya lah, panjang mohon maaf lah. Saya biarlah dulu.
Yang dulu kan, baru dulu berkalian kan, atau mesti yang tua dulu. Ada yang muda dulu kan, bahkan anak-anak lebih dahulu dari kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha ilahana anta rasuluna wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولمربنا ولمرشدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسلامة والعافية والهدى والتقى والصبر والمغفرة علينا خصوصا لأهل هذا القرية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا مولانا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 رب العالمين. فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.